Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita sudah ada, seperti yang kalian lihat ya. Ini keyboard sekaligus mouse dari brand Logitech. Tipenya ini MK240 yang nano. Oke, dari kemasan kotaknya, boxnya ini lumayan apa ya, menarik ya, karena warnanya juga ngejreng. Kemudian ini ala-ala apa ya, kekinian banget lah modelnya, nggak seperti keyboard pada umumnya yang cuma polosan hitam. Tapi di sini ada apa, karakter-karakter kayak gini lah, itu kayak semacam apa sih istilahnya ya, anak muda banget. Oke, jadi ini review penggunaan saya setelah mungkin ada kurang lebih 6 atau enggak 8 bulan ya saya menggunakan keyboard sekaligus mouse ini. Jadi saya akan sedikit sharing bagaimana kualitasnya atau kelebihan mungkin ya, dan kekurangannya mungkin yang saya akan jelaskan nanti. Oke, sekarang kita coba keluarin dulu ya. Dan by the way, kalau ada yang mau beli keyboard kayak gini, nanti saya cantumin link pembelian di kolom deskripsi. Barangkali kalian ada yang minat mungkin, atau mungkin lagi butuh dengan barang ini, saya coba cantumkan ya. Dan di dalam boxnya kita cuma akan dapat mouse dan keyboard itu aja, nggak ada yang lain. Tapi di sini karena ini sudah saya gunakan beberapa lama, tentunya kita dapat baterai ya dari Logitech. Baterainya ada 2 biji kayak gini, yang A3 ya, yang kecil. Kita dapat baterai alkalin A3 ya. Oke, di sini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu ya. Kita lihat lebih jelas untuk fisiknya dulu. Jadi ini tipe keyboard yang silent ya. Sorry, ya yang silent kayaknya, nggak terlalu berisik. Koreksi kalau salah ya, karena saya nggak terlalu mendalami dunia komputer, jadi ini sebatas review apa adanya aja. Jadi di sini bersuara, tapi nggak terlalu ribut, karena ada beberapa brand yang ngeluarin keyboard yang memang didesain itu suaranya berisik, suaranya ribut, karena tapi terdengar enak gitu, kayak ya kalian tahulah, bagi yang sering apa terjun di dunia komputer tentu lebih paham masalah itu. Tapi di sini dia nggak terlalu berisik, nggak terlalu ribut, dan ini tombol-tombolnya menurut saya pribadi yang awam banget masalah beginian, ini lumayan enak sih. Nah, kemudian kita balik ke bagian sini dulu. Di bagian apa ya, kita nyebut bagian pinggir ya. Ini polos, nggak ada apa-apa. Pinggirannya nggak ada port ataupun apa gitu ya. Kemudian kita balik ke belakang, di sini ada baterai, tempat baterainya ya. Jadi total baterai yang kita dapat itu ada 4 biji termasuk baterai mouse-nya. Sama kita dapat alkalin juga ya. Oke, kita tutup. Nah, di sini ada kaki penyangganya. Jadi seumpama kalian mau taruh dia agak miring biar lebih enak ngetiknya, bisa. Nah, di sini juga ada karet yang berfungsi sebagai apa ya, umpama kalian taruh di tempat yang agak licin, jadi keyboardnya nggak jalan waktu kalian ngetik. Oke, warnanya sangat ngejreng ya, kayak kuning kehijauan gitu ya. Dan saya suka pakai keyboard ini, dan ini pertama kali saya beli keyboard, bukan pertama kali sih, udah beberapa kali. Tapi yang sebelumnya saya cuma beli yang biasa aja ya, yang ya kalian tahu ya, pada umumnya keyboard pada umumnya yang dipakai di retail supermarket kayak gitu. Dan ini pertama kali beli keyboard yang modelnya kayak gini. Oke, setelah itu kalian dapat mouse juga. Yang mouse-nya ini udah pakai Bluetooth tentunya, wireless juga. Ini kalian dapat dongle-nya.
Setelah itu di sini ada tombol switchnya ya, on atau off. Untuk menghemat baterai tentunya kita off kan, tapi menurut review yang saya lihat di beberapa channel itu, ini seumpama nggak aktif, mungkin nggak digeser-geserin, setelah beberapa menit itu dia otomatis off ya, jadi nggak akan ngabisin baterai. Itu yang saya tahu ya dari channel-channel yang udah pernah bahas barang ini. Oke, sekarang kita coba langsung ke laptop yang kebetulan sudah ada di depan saya. Kita coba colokin ya. Oke. Ada port di samping, samping. Oke. Dan jadi ini dia cuma pakai satu dongle aja ya dari mouse-nya. Satu dongle ini kita bisa gunakan untuk keduanya, antara mouse dengan keyboardnya. Oke, sekarang kita coba langsung. Kayaknya saya perlu atasin kamera biar kelihatan. Oke, kelihatan full ya. Oke, cukup, penting kelihatan layarnya dulu. Oke, kita tutup bagian ini. Nah, sekarang kita coba. Ini posisinya on. Oke, off, kita on kan dulu. Oke, bergerak ya. Oke, kemudian sekarang kita coba keyboardnya. Kita coba ngetik ya. Kita cari Microsoft Word aja lah untuk ngetes. Black document. Oke. Sini langsung ngetik aja, saya bawain dikit. Oke, biar lebih jelas. Tes percobaan keyboard Logitech. Oke, lumayan enak sih. Lancar ya, dan selama saya pakai ini belum pernah ada kendala sama sekali. Jadi saya cukup senang ya makainya. Cuma yang jadi kekurangannya ya menurut saya pribadi nih, menurut saya sendiri, feel keyboard mouse-nya ini enggak terlalu nyaman ya di tangan saya, karena tangan saya lumayan besar ya, nggak besar-besar amat sih, cuma ini feelnya kok plastik banget gitu, nggak ada lengkungan yang bisa bikin jari saya itu nyaman di sini. Jadi untuk keyboardnya sendiri saya udah nyaman banget makanya, tapi untuk mouse-nya saya nggak begitu nggak begitu nyaman lah, nggak begitu senang makanya, karena saya juga ada dua mouse yang sama-sama wireless juga. Jadi saya jarang pakai yang ini seumpama saya nggak butuh keyboardnya. Kalau seumpama saya nggak pakai keyboardnya, saya lebih banyak pakai mouse saya yang satuan lagi, B150 mungkin apa tipenya saya nggak ingat. Tapi di sini kembali ke kebutuhan dan ya sesuai selera masing-masing tentunya ya, karena ini hanya perkara selera aja. Oke, selain bisa digunakan di laptop, tentunya wireless keyboard ini juga bisa digunakan di handphone tentunya. Nah, sini saya sudah siapkan handphonenya, supaya mungkin ada beberapa di antara kita yang belum tahu atau mungkin belum pernah nyoba sama sekali. Oke, coba aktifkan dulu. Sekarang kita masuk ke sini aja. Nah, kalian harus punya alat ini ya, USB OTG on the go. Nah, nanti kita colokinnya ke sini, dongle-nya kalian colokin ke sini, kemudian ke portnya, port charger,
Setelah tercolok seperti ini, kalian udah bisa menggunakan mouse-nya. Oke, nah kalian lihat kan, sini dulu biar kelihatan. Oke, nah, di sini sudah bergerak ya. Kita coba cari menu notes. Nah, oke, kita coba nulis ya. Kita besarin fontnya dulu biar kelihatan. Pakai font. Oke, ini kelihatan ya, jelas. Kemudian saya coba tulis selamat malam. Jadi lancar ya. Kalian bisa ngetik dengan senyamannya. Selamat pagi, selamat siang. Oke, jadi HP kalian udah kayak apa, kayak laptop ya, bisa digunakan diakses menggunakan ini keyboard, mouse dan keyboard. Oke, jadi bagi kalian yang tertarik untuk membeli barang ini, saya akan cantumkan link pembelian di kolom deskripsi ya, dan semoga video ini bermanfaat. Maafkan jika reviewnya sedikit amburadul karena saya bukan spesialis di barang ini hanya sekedar berbagi pengalaman. Oke, mungkin cukup sekian video review dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.